menyelesaikan masalah itu berhubungan dengan siapa? Yang pertama biasanya yang saya utamakan itu adalah kepentingan siswa. Jadi ada ringnya. Yang pertama kepentingan siswa, yang kedua kepentingan orang tua, baru yang ketiga kepentingan guru dan sekolah. Jadi artinya kepentingan guru dan sekolah itu tingkat ketiga. Kalau ada sama-sama benar, merasa benar, maka yang saya dahulukan adalah bagaimana siswanya atau bagaimana orang tua itu merasa bahwa apa yang menjadi kehendaknya itu terakomodir. Biarlah gurunya mengalah atau biarlah sekolahnya mengalah, walaupun guru dan sekolah itu memang posisinya benar. Maka yang diutamakan adalah kepentingan orang tua dan kepentingan siswa. Karena bagi saya sekolah ini ada itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan siswa dan memenuhi kebutuhan orang tua. Itu. Makanya memahami dulu masalahnya itu dalam bidang apa. Jadi masalahnya bidang apa. Kemudian yang kedua kita analisa lagi siapa pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah itu, ya kan? Dan yang ketiga baru kita melihat masalah ini masalah krusial atau tidak. Nah, kalau memang itu masalah krusial, maka cepat-cepat kita laksanakan dan kita usahakan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Pertama yang sering saya lakukan itu adalah saya sholat dulu. Saya sholat dulu, minta petunjuk pada Allah. Habis itu saya yakini mana yang paling benar menurut saya, langkah mana yang paling tepat menurut saya. Jadi pertama kita sampaikan dulu pada Allah, kemudian keyakinan kita mana yang benar. Ya kayak begitu, sehingga setiap kali ada masalah, maka yang pertama dulu saya sampaikan mesti saya adukan dulu pada Allah. Sehingga bagi saya kalau nanti sudah saya ambil keputusan, seakan-akan hati saya jadi nyaman karena keputusan ini berdasarkan insting atau berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT. Dan selama ini nampaknya yang saya alami cukup efektif itu. Ya, menemukan satu masalah, yang pertama sampaikan dulu perasaan itu pada Allah SWT. Itu yang kedua, dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan, tolong dihindarkan perasaan yang negatif. Misalnya dalam kondisi emosi, dalam kondisi marah, dalam kondisi jiwa tidak stabil, jangan. Kalau kita ada masalah dan saat itu ternyata kondisi kita tidak stabil, lebih baik jangan ambil kebijakan. Tunggu dulu kita sebelum mengambil kebijakan. Jadi tunggu dulu supaya jiwa kita nyaman, jiwa kita tidak dipengaruhi oleh yang unsur-unsur negatif. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setiap ada masalah carilah informasi yang benar. Karena memang dalam setiap masalah itu pasti akan ada informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Jadi informasi yang benar dan informasi, dan yakinkan kita, pastikan kita informasi yang kita peroleh adalah informasi yang valid. Sehingga ketika kita mengambil keputusan, maka keputusan itu ada dasarnya, tidak hanya sekedar ilmu kira-kira. Kalau kita hanya mengambil keputusan berdasarkan ilmu kira-kira, maka jadinya itu nanti juga tidak begitu. Itulah kalau saya selalu saya katakan pada Allah, kemudian kondisi yang tenang, kemudian mencari informasi yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan, barulah mengambil kebijakan atau
Ya, dalam pengambilan keputusan tentu kita harus juga mempertimbangkan bagaimana keputusan kita ambil itu dampaknya terhadap sekolah ke depannya. Nah, jadi apabila kita mengalami dilema seperti itu, ya tentu kita pertimbangkan kira-kira bagaimana dampaknya bagi sekolah ini ke depan. Kemudian juga kita timbang-timbang lagi mana yang lebih besar manfaatnya secara keseluruhan terhadap salah satu dari dua pilihan yang mungkin akan kita ambil atau kita putuskan. Yang pertama tentu kita mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu, kira-kira masalahnya apa. Kemudian kita lihat juga siapa-siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Mungkin di situ ada guru, ada siswa. Nah, kemudian setelah kita tahu siapa-siapa yang terlibat, tentu kita selanjutnya perlu mengklarifikasi terhadap permasalahan tersebut. Karena permasalahan itu ya kadang-kadang ada yang sesuai dengan faktanya dengan cerita, ada yang tidak sesuai fakta dengan cerita. Kita perlu duduk bersama dengan orang-orang yang terlibat langsung di dalam permasalahan tersebut. Nah, setelah kita duduk bersama, tentu kita berusaha mencari berbagai alternatif atau solusi dari permasalahan tersebut. Tentu yang menjadi dasar kita adalah aturan atau tata tertib atau pedoman atau bahkan mungkin norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Itu tentu menjadi salah satu dasar bagi kita dalam mengambil sebuah keputusan atau juga mencoba memposisikan diri kita dalam situasi tersebut. Nah, kira-kira kita dalam posisi tersebut yang keputusan yang kita ambil itu kira-kira apakah membantu bagi penyelesaian sebuah masalah. Tergantung sikon ya, situasi kondisi. Kalau memang permasalahan itu urgen, tentu harus kita selesaikan pada saat itu juga. Namun kalau permasalahan itu bisa ditunda dalam artian mungkin ada kalanya kadang-kadang kita ini tidak siap atau mungkin lagi tidak fokus atau lagi tidak konsentrasi, sementara untuk memutuskan sebuah permasalahan itu kan kita juga harus katakanlah kondisi kita juga harus stabil gitu ya. Kita tentu perlu mempertimbangkan segala hal, baik buruknya, bagaimana dampaknya terhadap keputusan yang kita ambil ini, baik itu sekolah maupun terhadap individu yang terlibat langsung dalam permasalahan tersebut. Jadi kita semuanya memiliki acuan sebagai standar bagi kita dalam menentukan ini baik, ini buruk, ini melanggar, ini tidak melanggar, ini sesuai etika, ini tidak sesuai dengan etika. Nah, ini perlu bagi kita. Pekerjaan itu barangkali bisa kita lakukan, tapi yang sulit itu kadang-kadang menjaga perasaan itu, karena itu pengalaman lah.